A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil amin. Sayyidina syafi'i dzunubina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ahlihi al-asfiya wa ashabihi al-awfiya wa tabi'ina al-umana ila yaumil jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insyaallah kita akan memulai pelajaran membaca sebuah buku yang saya lihat buku ini sangatlah bagus karena saya sudah baca dari awal sampai akhir dan jumlah halamannya pun tidak banyak, cuma 81 halaman, dan tidak tahu ya sampai kalau misalkan dapat banyak misalkan tanggapan dari teman-teman, insyaallah kita lanjutkan sampai habis insyaallah. Misalkan kita dapat tanggapan, bagus juga tanggapannya, misalkan ada kekurangan, misalkan cara menyampaikan atau bahasanya atau apa bisa disampaikan di komentar nanti. Cuman insyaallah kita pelajari buku ini, bukunya bahasa Arab. Jadi dalam pelajaran ini kita bukan cuma belajar bahasa Arab, baca buku, cuman juga belajar bahasa Arabnya, belajar nahunya, belajar sorabnya insyaallah. Cuman untuk belajar itu misalkan kita langsung belajar langsung menyampaikan, menjelaskan dan langsung belajar misalkan nahu sorab ini itu bakalan sulit. Cuman kalau ada request misalkan pengen belajar bahasa Arab atau apa, bisa kita nanti mulai bahasa Arab dengan konten lain. Cuman untuk saat ini kita mau belajar buku ini karena ini sangat penting, dan judul buku ini adalah Mi'atu Haditsin min Sahihaini fi Amalil Yaumi wal Lailah. 100 hadis min sahihain. Dan perlu diketahui jadi 100 hadis min sahihain dari dua kitab sahih, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Fi Amalil Yaumi wal Lailah, yang berkaitan, jadi 100 hadis dari Sahihain yang berkaitan dengan amalan untuk dilakukan pada siang dan malam hari. Nah, buku ini secara umum karena sudah pernah dibaca dan lihat bagus, sangat bagus untuk kita untuk anak-anak bisa, untuk orang tua bisa, khususnya untuk yang muda-muda ya. Dan misalkan nanti ada bisa dilakukan semua, kita lakukan semua, tapi kita ini belajar dah bisa langsung kita bisa belajarnya sedikit-sedikit dan insyaallah kita amalkan. Adapun pembuat kitab ini jadi itu kebiasaan ya, kalau orang-orang itu harus tahu siapa yang buat bukunya, jangan cuma dibaca tapi tidak tahu siapa yang buat. Jadi sini takdimu fadilati Syekh Khalid bin Ali Al-Ghamidi, namanya Syekh Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Syekh Khalid bin Ali Al-Ghamidi, Imamul Masjidil Harami bi Makkatil Mukarramati. Beliau adalah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya takdim. Dan sebelum misalkan kita masuk juga kepada pembukaan, jadi ada misalkan mala yu'maluk ila yu'lamu kulluh la yutraku kulluh, bahwasanya sesuatu yang tidak kita ketahui itu semuanya, yang semuanya kita tidak ketahui, tidak semuanya itu ditinggalkan. Dan dari ini kita ingin mengetahui gitu. Nanti di takdim atau di mukaddimah ini kita bakalan tahu jadi apa nilai dari buku ini dan apa nanti kalau kita ikutin terus-terusan, dan kita bakalan tahu juga apa yang ini visi musannif atau penulis kenapa kok buat buku ini. Jadi tujuan dia buat buku ini, beliau buat buku ini apa. Adapun ini takdim atau pendahuluan, kita baca, kita sebagai yang bisa bahasa Arab bisa dilihatin gitu, bisa nanti komen, yang nggak bisa bahasa Arab bisa didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimu alhamdulillahil karimil mannan wa usallimu wa usallima alal mab'uthi rahmatan lil insi wal janni wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina salatan wa salaman daimaini fil isbahi wal imsa'i wal israri wa i'lan, amma ba'd. Alhamdulillahil karim, segala puji bagi Allah yang maha dermawan, al-mannan,
yang maha pemberi. Wa usalli wa usallim, dan aku sampaikan salawat wa usallima dan salam alal mab'uthi, kepada yang telah diutus siapa, rahmatan lil insi wal jan, sebagai rahmat bagi jin maupun manusia, atau bagi manusia maupun jin, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi wa tabi'in, kepada sahabatnya, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sahabat, karena pertama sahabat yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tabi'in, dan para tabi'in, dan para tabi'in itu pengikutnya para sahabat. Misalkan Hasan Basri itu tabi'in. Adapun misalkan sahabat itu misalnya Ibnu Abbas, misalnya kayak ulama-ulamanya sahabat itu, misalkan Ibnu Abbas, kedua itu Ibnu Umar, itu yang ma'ruf ya, ulama sahabat. Misalkan yang punya kitab Al-Quran, misalkan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab misalkan rahimahullah, dan misalkan Imam Ali, dan juga mushaf yang ma'ruf saat itu, mushafnya Ummul Mukminin Hafsah saat itu, karena yang megang ketika khalifah kedua meninggal itu anaknya beliau yang perempuan, Hafsah Ummul Mukminin. Terus kita lanjutkan, wa ala alihi wa ashabihi, jadi ada sahabat yang dia ulama, jadi tidak cuma sahabat tapi juga ulama, seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Abdullah bin Umar, anaknya khalifah kedua. Adapun ulama tabi'in seperti Hasan Basri itu ulamanya tabi'in, jadi pengikutnya para sahabat, itu yang ma'ruf, salah satu yang ma'ruf. Salatan wa salaman, salawat dan salam daimaini, yang terus menerus. Di salawatnya sama salamnya itu terus menerus. Fil isbah, pertama fil isbah itu di pagi hari, wal imsa, dan di malam hari, wal israri, dan secara sembunyi-sembunyi, wal i'lan, ataupun secara terang-terangan. Amma ba'd, ataupun setelah, jadi kata alhamdulillah tadi atau kata syukur, fa inna min a'zamid dalaili wa akbari syawahidi ala ta'zimin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa itba'u sunnatihi kama qala subhanahu. Sebagai jadi fa inna min a'zamid dalail, sungguhnya dalalah atau petunjuk yang paling besar, wa akbar syawahid, sama ini sebenarnya, cuman dia karena bahasa Arab itu wa akbar syawahidi, dan sebesar-besarnya kesaksian, ataupun sama, dalalah itu petunjuk, sama syawahid juga petunjuk, bisa juga saksi, bisa macam-macam, cuman dia di sini samain aja, bahasa Arab itu seperti itu. Yang ini bagi yang ketika kita orang menjelaskan masalah tentang sama aja itu, supaya yang tahu bahasa Arab tahu gitu. Sebenarnya nggak bisa bahasa Arab, tinggal kasih tahu yang penjelasannya aja. Ala ta'zimin nabi, jadi apa dalail atau kesaksi, apa bukti bahwasanya kita itu mengagungkan Nabi, ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itba'u sunnatihi, itu mengikuti sunnahnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Waqad takaffal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liman ittaba'a sunnata alla yadhillu wa la yahliku, kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya wattabi'uhu la'allakum tahtadun, waqad takaffala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjamin apa, sallallahu alaihi wasallam, liman ittaba'a sunnah, yang bagi siapa yang mengikuti sunnah, alla yadhillu, jadi yang mengikuti sunnah itu apa, la yadhillu, bahwasanya dia tidak akan tersesat, wala yahlik, dan dia tidak akan binasa. Kama thabata anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan, thabata itu sabit atau telah diriwayatkan, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma,
aku telah meninggalkan kepada kalian dua sesuatu lan tadillu ba'dahuma, yang mana kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Ini hadis ma'ruf, cuman ada hadis sebenarnya yang lain juga, cuman gak disebutkan di sini, cuman ini hadis yang disebutkan. Jadi ini diriwayatkan oleh, kalau tidak salah itu Tirmidzi, sama juga di sahihnya Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi ada kitab sahih itu ada 6, ada kitab sahih, tapi sebenarnya bukan kitab sahih, sebagian nyebutnya kitab sunan. Ada 4 kitab sunan, dan kitab sahih itu cuma 2, apa? Sahih Bukhari sama Muslim. Adapun kitab sunan itu ada 4. Sunan apa? Sunan Nasai, Ibnu Majah, sama Abu Dawud, sama At-Tirmidzi. Nah, dan jadi hadis ini ada di Tirmidzi dan juga di, sebenarnya bukan di sahih kitab sunan, salah satunya di Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim itu kitab yang dibawakan Al-Hakim Saburi. Ini disebutkan ya, tapi kita sebutkan aja biar terbiasa. Yang tahu hadis tambah tahu hadis, yang tidak tahu hadis biar belajar. Ya, seperti itu. Ada pun udah hadis 11 menit. Kita ini takutnya kepanjangan gitu ya, jadi dilihat-lihat gitu supaya juga yang dengerin ndak bingung gitu kebanyakan. Tapi kita sampai ini dulu. Taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati hada wa min jalilil a'mal wal qurbat indallah subhanahu wa ta'ala nashru lis sunnati nabawi lin nasi kafatan bi kulli wasail mumkinah wa taraikil mataha wa ihtisabil ajri indallahi infadan li wasiyatil azimah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala fi masahha anhu ballighu anni walau ayah. Bahwasan ini kecepatan ya insyaallah. Wa inna min jalailil a'mal, bahwasanya amal yang paling besar. Taraktu fikum syai'an ini jadi hadis ini dia disebutin sini. Pertama, hadis yang meriwayatkan hadis ini itu Al-Muwatta Imam Malik tanpa sanad. Bahwasanya tanpa sanad disebutin. Cuman di misalkan Tirmidzi, Mustadrak Al-Hakim itu ada sanadnya, cuman Al-Faqih saya enggak hafal sanadnya, itu butuh hafal yang kuat itu buat hafal sanad satu-satu. Jadi dia disebutkan di situ, seingat saya yang waktu masih masih di kepala yang ada. Taraktu hadza wa inna min jalailil a'mal, bahwasanya amal yang paling baik. Jadi dalam yang tahu bahasa Arab ya, yang enggak tahu enggak apa-apa. Min jalailil a'mal, jadi amal yang paling mulia. Diganti ya amalnya dulu, ketika mengartikan baru jalail. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya idafatus sifa ilal mausuf. Sebenarnya yang disifati itu harusnya al-a'malnya, cuman di sini jadinya sifatnya dulu duluan, menjalail a'mal, jadi amalul jalilah kayak gitu artinya dalam pengertian wa inna min jalailil a'mal wal qurbati indallah, dan amal yang bisa mendekatkan kepada Allah itu nasrus sunnah, apa? Menyebarkan sunnah nabawiyah linnas, kepada manusia, kafatan itu seluruhnya, bikulil wasail mumkinah, dengan cara apapun, dengan fasilitas apapun ya, kayak kita nih sekarang itu YouTube, tapi bisa disampaikan juga watarekil mataha, dan segala fasilitas yang tersedia, wa ihtisabul ajr indallah, dan sawabnya ataupun pahalanya kita ambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inqadan liwasihati, untuk apa? Inqadan sebagai maf'ul mutlak, inqadan sebagai infadzan, jadi nufuz itu menjalankan atau pelaksanaan liwasiyatihil azimah, terhadap wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, ketika beliau bersabda fi masahha anhu, sebagaimana yang telah sahih dari beliau, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun meskipun hanya satu ayat. Ini sering disampaikan oleh jemaah tabligh. Kadang-kadang kan diiskal tuh, bahwasanya orang jemaah tabligh ini nggak pernah belajar pondok lah, sebagian mungkin, habis itu langsung aja nyampaikan kata mereka. Katakan Nabi kan pernah sahih, pernah bersabda balighu anni walau ayah, kalau balik sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, kata Nabi. Terus misalkan kalau kita menunggu alim dulu, kapan kita menjelaskannya, katanya jamaah tabligh sebagian ya. Ini juga didengar, yang pernah dengar, cuman nggak tahu sebenarnya. Cuman balighu anni, sampaikanlah dariku, ya kan? Nggak, jadi katanya dia nggak perlu jadi orang alim dulu baru nyampaikan, tapi sampaikan langsung aja sampaikan dulu. Kalau sudah sampai dan itu bermanfaat dan tidak salah, dan balighu anni walau ayah, ini hadis ma'ruf,
masyhur di tengah masyarakat. Nah jadi kita sampai gitu disampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kita di sini insya Allah belajar, dan untuk hari ini kita cukupkan 15 menit apa insya Allah sebagai mukaddimah atau pendahuluan. Nanti kita teruskan. Jangan lupa ya habis mendengar ini bisa di subscribe, bisa di like, bisa di di komentar kalau bagus, terima kasih. Kalau nggak bagus bisa dikritik lah. Di sini menerima kritik bagaimanapun insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ikuti terus ya channel ini baru, cuman insya Allah kita jalan terus insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.